Tifatifu bilang, dia nggak pernah bicara ijazah Pak Jokowi 99,9 palsu. Mari kita lihat jejak digital orang ini. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini nggak 99,9% lagi, 100% palsu. Tuh kan, itu jejak digital Anda sendiri. Jilbab aja besar, ingatan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Kalau tidak berbohong, bukan Dr. Tifatifu namanya. Memasuki babak baru pembuktian berkas perkara di pengadilan, Dr. Tifatifu ini pura-pura lupa ingatan dan dia tidak mengakui bahwa yang diteliti selama ini bersama Roy Panci CS adalah ijazah Bapak Jokowi yang diupload Dian Sandi. Ini semua adalah trik licik dari Dr. Tifa ini untuk bisa terhindar atau terlepas dari hukuman atas fitnah dan pencemaran nama baik kepada Bapak Jokowi yang dia lakukan selama ini bersama Roy Panci CS. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Bener kata orang, kelompok kalian orang-orang goblok. Respons TikToker ini langsung bikin publik ramai. Itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik? Di mana saya melakukan fitnah? Inilah orang yang kalau dalam kehidupannya sehari-hari udah biasa dia memfitnah orang lain. Sudah biasa bagi dia menghina orang lain, merendahkan orang lain, sehingga nama orang lain itu tercemar akibat kata-katanya, akibat tulisannya. Sampai dia sendiri nggak bisa menyadari kalau apa yang dilakukan selama ini adalah telah memfitnah orang. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Ini guys ya, bukti bahwa Dr. Tifatifu ini pura-pura pikun menjelang memasuki babak pembuktian berkas perkara di pengadilan. Dan dia tidak mengakui yang diteliti dan diotak-atik selama ini adalah ijazah Bapak Jokowi. Dia mengeklaim bahwa barang tersebut adalah milik Dian Sandi dan tidak mengakui itu milik Bapak Joko Widodo. Benar-benar si Dr. Tifa ini adalah seorang pembohong dan munafik sekali guys ya. Tidak sesuai dengan kerudung yang dia pakai. Ternyata kerudung yang dia pakai ini hanya untuk menutupi kebusukan dari hati si Tifa ini sendiri ya guys. Mengerikan sekali. Jaksa penuntut umum menyatakan Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa tidak dapat membuktikan tuduhan yang dilontarkannya terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pernyataan tersebut tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Saksi Insinyur Haji Joko Widodo mengalami kerugian material yaitu tercemar yang baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo secara personal merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Pada sidang 6 Juli kemarin, jaksa penuntut umum berkata bahwa Insinyur Haji Joko Widodo telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya atas tuduhan menggunakan ijazah palsu. Padahal faktanya, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik secara hukum telah menyatakan bahwa ijazah Presiden ke-7 tersebut identik dan asli. Konfirmasi terbuka Rektor UGM menegaskan secara hukum, ijazah Pak Jokowi 100% asli dan sah. Legalitas ini didukung jejak akademik sistematis yang tersimpan rapi di institusi, mulai dari riwayat kuliah, buku album alumni dengan foto yang klop, sampai dokumen kelulusan. Meski nama baiknya dirugikan lewat tuduhan yang berat, Pak Jokowi sejak dulu konsisten memilih jalan yang berbeda. Beliau tetap memberi maaf terhadap siapapun yang membencinya, menghadapi segala tuduhan dengan keikhlasan karena kepemimpinan sejati dibentuk dari keteguhan hati. Ini dari kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo, ijazah Pak Jokowi ini muncul pertanyaan, ini kenapa tidak ijazahnya dulu yang dibuktikan keaslian atau tidaknya, tapi justru malah proses hukumnya yang berjalan terlebih dahulu. Saya ingin ke Prof. Firman untuk membahasnya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi ijazahnya sudah dibuktikan. Dengan apa? Dengan dari Universitas UGM sebagai otoritas yang mengeluarkan ijazah mengatakan Bapak adalah alumni yang telah mengikuti Pri Dharma Perguruan Tinggi, lulus dengan jelas, terus kemudian ada di dalam bukloknya mereka, kemudian ijazahnya asli, itu jelas disampaikan, dan itu pembuktiannya, dan kemudian dilakukan pembuktian lagi tambahan, yaitu oleh Puslapor, bahwa seluruh teman-teman Pak Jokowi diperiksa, ada sekitar 14, dilakukan verifikasi, itu pembuktiannya. Jadi dua alat bukti itu sudah sangat cukup mengatakan ijazah Bapak itu asli. Ditambah lagi apa? Digunakan oleh KPU dan sebagainya, itu sudah diverifikasi mereka. Ada legalisir, legalisir adalah pengecekan secara sesuai dengan asli. Jadi saya rasa
pengecekan sudah disampaikan dan tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah itu palsu. Oke, Sehingga jadi proses hukum ini sudah tepat. Sudah tepat. Sehingga apa? Ijazah itu asli. Demikian. Sangat tegas sekali ya guys ya, penjelasan dari pengacaranya Bapak Jokowi, Bapak Firmanto ini. Kenapa tidak pembuktian ijazah dulu yang dibuktikan di pengadilan? Ternyata ijazah Bapak Jokowi sudah dibuktikan dan dinyatakan asli oleh pihak yang berwenang atas ijazah Bapak Jokowi ya guys ya, seperti UGM dan kepolisian. Dengan demikian berarti yang disidangkan murni fitnah dan pencemaran nama baik Bapak Joko Widodo, bukan pembuktian atas ijazah Bapak Jokowi ya guys. Ada unsur ingin menghancurkan nama baik. Ya salah, materi nama ya Pak itu Jokowi. namanya error in persona. Karena apa? Yang saya kaji, ini adalah benda-benda digital. Yang disebut sebagai informasi elektronik ini benda-benda digital. Ini milik Pak Jokowi, bukan. Bukan milik Pak Jokowi, ini miliknya, mohon maaf ya, salah satu media yang mengupload. Ya, kemudian apakah ini punya Pak Jokowi? Bukan. Ini punya Dian Sandi. Benda digital ini punya Dian Sandi, yang mengupload ialah yang memilikinya. Lagi-lagi nama Dian Sandi terseret. Iya, satu lagi. Mengomentari hal ini. Ini yang mengupload adalah Barreskrim, ya. Jadi seperti itu, oke. Sama dengan ijazahnya Pak Jokowi. Apakah Anda tahu bahwa Dian Sandi yang pemilik foto digital itu, yang mengupload ke medsosnya, seolah-olah dialah yang berhak atas foto digital itu? Tunggu dulu, karena bukan Dian Sandi yang foto. Dan Dian Sandi bisa saja ditransfer atau dikirimin oleh siapa? Oleh orang yang pastinya memoto foto digital ijazah asli Pak Jokowi. Pertanyaannya, siapa orang yang punya hak akses bisa memotret foto digital ijazah dari analog miliknya Pak Jokowi? Kalau bukan Pak Jokowi itu sendiri, atau kalau bukan anaknya Pak Jokowi, atau orang yang kebetulan diketahui Pak Jokowi itu sendiri. Betul sekali guys ya. Aku sih logikanya begitu aja. Jadi nggak bisa serta-merta kemudian mengatakan itu bukan miliknya Pak Jokowi, itu miliknya Dian Sandi. Nggak bisa. Tetap itu adalah miliknya Pak Jokowi. Karena atas izin siapa foto ijazah itu, kemudian dokumen digital itu dipotret oleh seseorang kalau bukan sepengetahuan oleh Pak Jokowi. Adapun seorang Dian Sandi hanya mengupload dengan agenda supaya kemudian tidak ada lagi keributan tentang meragukan ijazahnya Pak Jokowi. Dan kalaupun itu adalah bukan kepemilikannya Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi yang jadi korban? Kenapa berbulan-bulan Pak Jokowi dihina-hina, difitnah? Kenapa kemudian ibu kandungnya Ibu Jokowi dibilang kemudian ibu sambung? Kenapa dilakukan penelitian sampai ke Ketoyan? Kenapa ditanya-tanya tentang Pak Kasmujo? Kenapa kemudian ditanya tentang media suara rakyat kah, atau suara apa gitu? Kenapa kemudian diteliti sampai ke perpustakaan UGM? Kenapa kemudian mendatangi Opa Emilia dan juga teman-teman pimpinan yang ada di UGM? Kenapa dilakukan penelitian berkelanjutan terus-menerus diglorifikasi bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah asli dan Pak Jokowi adalah sebagai pemilik ijazah palsu? Kenapa kemudian fotonya Pak Jokowi itu diutak-atik? Ya kan? Tetap saja korbannya adalah Pak Jokowi. Betul sekali. Inilah makanya sejak awal sudah dibilang, kalau Anda tahu itu adalah foto digital, seharusnya jangan pernah Anda langsung melakukan penelitian dan menyebutnya sebagai ijazah palsu, karena tidak memenuhi syarat sebagai bagaimana penelitian terhadap barang forensik dianalisa secara digital forensik. Itu Bang Joshua sudah sejak awal itu mengatakan tidak bisa seperti itu. Kan lucu ini, kan itu. Jadi penolakan terhadap dakwaan yang disampaikan oleh penasihat hukumnya Dr. Tifa juga akhirnya aku lihat ya sembrono. Jadi mereka lagi putar sekarang. Pintar mereka mau putar seolah-olah saya nggak bilang ijazah aslinya Pak Jokowi palsu. Saya nggak bilang ijazah analognya Pak Jokowi itu palsu. Yang saya analisa bahwa ijazah yang bentuk digital itu palsu. Itu pun tetap Anda sudah kemudian bagaimana menggiring kepada ruang publik seolah-olah Pak Jokowi pemalsu dokumen. Sangat mantap sekali ya guys penjelasan dari Bang Bill ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bang Bill ini, berarti Dr. Tifa ada rasa ketakutan di dalam hatinya untuk menghadapi persidangan yang memasuki pembuktian berkas perkara atas ijazah Bapak Jokowi. Dan yang jelas Dr. Tifa Tifu ini tidak memiliki bukti untuk itu ya. Makanya dia ketakutan dan memutarbalikkan fakta, pura-pura lupa ingatan, dan tidak mengakui bahwa yang mereka teliti selama ini bersama Roy Panci CS itu adalah ijazah Bapak Jokowi. Tapi nyatanya atas penelitian mereka ini membuat negeri ini menjadi gaduh, dan yang dirugikan atas kegaduhan ini adalah Bapak Joko Widodo yang dihina sehina-hinanya oleh gerombolan Roy Panci CS. Ini adalah yang diumumkan oleh Barreskrim. Satu fotokopi ijazah yang kusut. Coba lihat. Kalau ini memang aslinya, seandainya, seharusnya seperti ini. Kenapa biasanya aslinya itu tidak kusut? Ya kan?
seperti ini, ya kan? Nggak ada lipatan. Tapi kenapa yang diumumkan kemarin seolah-olah sebagai barang bukti di Bareskrim yang kusut? Lalu Yang mana barang bukti seharusnya kalau di dalam di pidana harus aslinya, bukan fotonya. Bahkan diperiksa ini apa istilahnya? Diperiksa setelah dikatakan bahwa tanpa disita. Yang mana sesuatu yang di dalam Perkap yang dikatakan jika itu ingin diperiksa harus disita lebih dulu. Tapi sebelum diumumkan di media di konferensi pers waktu itu, ini sebelum diumum sudah dikembalikan. Padahal barang bukti di tindak pidana itu jika di siaran pers kan harus diletakkan. Senjata pun diletakkan. Tapi ini foto. Pengacara seperti ini kok masih ada ya guys ya, dan mengaku sebagai seorang pengacara yang ingin membebaskan kliennya dari penjara atau tuntutan hukum. Jelas kalau orang seperti ini dipakai sebagai seorang pengacara untuk membebaskan kliennya dari hukuman, tentunya orang seperti ini malah akan menjerumuskan kliennya masuk dalam jeruji besi. Dibilang di sana hanya fotokopi, saya perlu luruskan bahwa itu keterangan tidak benar. Saya sudah baca putusannya, yang dibukti di sana adalah kopi legalisir. Ya, kopi legalisir dari ijazah SMA. Apa pengertian legalisir? Silakan buka di pasal 1875 KUH Perdata. Bahwa akta yang dilegalisir memiliki kekuatan yang sama dengan akta aslinya. Jadi kembali lagi kalau dibilang hanya sekedar fotokopi, itu tidak benar dan silakan dibaca di putusan. Kami melihat bahwa mereka tidak mempunyai barang bukti. Ya, saya bisa katakan itu. Ini masih dugaan saya. Tapi dari hal ini kita bisa melihat karena yang diarahkan itu adalah cacat prosedural itu. Ya. Tak mau karena apa? Tertutup nanti rezekimu di kanalmu itu. Kalau nggak bahas jelek-jelekin aku, nggak makan kau Refli Harun. Ya, kalau sudah kau bahas jelek-jelekkan aku di thumbnail videomu itu dapat 50.000, 100.000 views, lumayan lah. Dompetmu tambah tebal. Ya, kau kan cari makannya dengan cara seperti itu. Taruhlah tanda tanya, baru setelah itu tanda seru. Uang-uang nggak halal kayak gitulah kau kasih makan. Keluargamu. Kau target saya. Kau target saya. Sampai selesai vonis Roy Suryo di penjara, baru giliranmu. Ya. Ingat Refli Harun, kau pasti tahu, semua yang kukatakan pasti kulakukan. Tapi tunggulah Refli Harun. Ya. Saya karena menghargai ini aja laporan Pak Jokowi. Kau salah satu yang akan saya laporkan. Kau target saya. Saya sudah download ya bukti-bukti itu dari kanalmu. Nggak bakal bisa kau hapus itu. Inilah guys ya, omelan si Rismond Sianipar yang merasa sangat kesal sekali kepada Refli Harun yang selama ini menjelek-jelekan si Rismond Sianipar dan mendapatkan penghasilan dari hasil menjelek-jelekan si Rismond ini ya guys ya. Makanya kata si Rismond Sianipar ini, setelah Roy Suryo CS masuk dalam penjara, target selanjutnya adalah si Refli Harun. Iya, tapi kemudian ketika ada orang merasa paling berperan, sehingga yang lainnya seolah tidak berwenang, dia merasa paling hebat. Yuk kita lihat yuk, jas merah, jangan lupa sejarah. Persamaannya satu itu. Sama-sama datang, tidak kami kenal, tapi kami mengapresiasi setiap orang yang ingin berjuang kami terima. Atau bahasa hiperbolisnya yang mengemis lah di tim ini, kira-kira begitu bahasa hiperbolisnya. Nah, kesamaan kedua, mereka itu sama-sama berkhianat, tidak loyal dengan tim yang dibangun 2 tahun lebih lah katakanlah. Karena faktor yang sama juga, Refli Harun. Justru Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri namanya RRT. Tanpa komunikasi dengan kami, tanpa memberitahu atau bahkan izin. Semestinya sebagai seorang advokat yang paham kode etik advokat, ketika ada klien tahu itu ditangani tim lain, ketika dia mau mengambil klien itu, dia harus bertanya. Ini ada orang mau tanda tangan kuasa ke kami, apakah masih ada hubungan hukum? Kalau sudah tidak ada, apakah ada kewajiban klien yang belum ditunaikan? Kalau dibayar ya, misalnya apakah pembayaran sudah selesai? Itu wajib sebagai advokat. Dari nada bicaranya si Ahmad Khairuddin alias si Tompel ini sangat kesal sekali ya guys kepada si Refli Harun. Dan yang jelas mereka-mereka ini sudah pecah kongsi ya guys, dan saling tuduh, saling menghujat sesama teman.
mereka-mereka ini bisa pecah kongsi mungkin karena rebutan apemnya si Tifa ya guys. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Balige Academy. Ini akun Balige Academy itu sekarang isinya sampah ya, dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Hidup Roy Panci. Hidup Tifa. Semoga kalian berdua pakai baju oren. Kicau mania, kicau mania. Pertama, di label pejuang kebenaran dan keadilan. Yang RH sering masuk TV, ya kan? Apalagi ya kan, udah gitu dapat APM, ya kan? Jadi sebenarnya menurut saya lebih bukan pada pejuang kebenaran dan keadilan, tapi pejuang lendir, pejuang. Menurut Rismon Sianipar ini, mereka-mereka ini, geng Panci CS, bukanlah pejuang keadilan atau kebenaran, tapi si Rismon Sianipar ini mengatakan mereka-mereka ini lebih tepat sebagai pejuang lendir atau pejuang apem ya guys. Ngeri sekali ya guys. Lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal, di sawah orang lain yang bukan miliknya. Itulah menurut saya mereka itu ya. Pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Bayangkanlah itu. Kenapa saya buka sekarang? Ya karena saya benci kemunafikan itu. Apalagi mereka sering bawa-bawa istri saya juga ya. Menyebut istri saya juga itu. Si RH dan TT itu. Ya. Jadi sekarang saya balas. Kenapa kalian sebut-sebut nama istri saya? Ya. Yang siapa kalian nggak bisa dibalas? Ya. Jadi sekali lagi saya katakan RH dan TT ini adalah pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Bukan miliknya sendiri sawah itu, sawah orang lain. Ya, jadi munafik. Ya, kaum-kaum munafik inilah yang kalian bilang pejuang kebenaran dan keadilan. Padahal pejuang lendir. Itu pejuang apem. Ngeri sekali ya guys. Ya. Jadi jangan sok-sok ya, munafik mengurusi moralitas. Pak Jokowi, ayolah jujur dan benar. Meneriakkan kejujuran dan kebenaran. Urusin dulu moralitasmu RH dan TT. Ya, urusin. Ya. Urusin, udah punya anak istri malu, udah tua. Masih bercocok tanam di sawah ilegal. Aduh, apem. Apem tua lagi. Ya, jadi stoplah bullshit kalian itu. Ya, urusin moralitas kalian dulu. Sebelum diglorifikasi oleh orang-orang mak-mak itu sebagai pejuang kebenaran dan keadilan. Gimana kalian menjadi pejuang kebenaran dan keadilan kalau diri kalian aja nggak jujur sama pasangan kalian masing-masing? Ya, sama anakmu. Betul sekali guys. Saya pun udah muak ya sebenarnya waktu di sana. Apanya orang ini juga ya, menunjukkan rasa kasih sayang. Udah sana udah punya anak istri, di sini nggak tahu suaminya kemana. Ya, jadi perjuangan ini kayak cover story itu loh. Ya, jadi pencarian akun gratis. Tapi berteriak seolah-olah paling kebenaran dan keadilan Pak Jokowi. Munafik. Saya aja jijik saat itu. Jijik. Demikian kecil video-video singkat ini setelah diambil kesimpulan menjelang persidangan pembuktian berkas perkara atas tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi, si Dr. Tifa Tifu ini pura-pura lupa ingatan dan memutarbalikkan fakta bahwa yang mereka teliti selama ini bukanlah ijazah Bapak Jokowi, tapi uploadan Dian Sandi. Jelas perkataan dari Dr. Tifa Tifu ini menandakan si Dr. Tifa ini ada rasa cemas dan ketakutan di dalam hatinya, dan dia sudah mengetahui bakal masuk dalam jeruji besi karena bukti-bukti sudah menyatakan keaslian dari ijazah Bapak Jokowi. Dan ternyata selama ini penelitian mereka-mereka ini yang mengatasnamakan membela kebenaran dan keadilan itu dipatahkan oleh kata-kata si Rismon ya guys ya. Kata si Rismon adalah
pejuang apem atau pejuang lendir. Itulah namanya tepat untuk mereka-mereka ini, si gerombolan Panci CS, pembuat onar dan pembuat gaduh negeri Indonesia tercinta ini. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dilancarkan rizkinya dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.